Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat WK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Sekarang kita sedang berada bersama Bapak Antonius PS Wibowo. Beliau merupakan Wakil Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Halo Pak Anton, apa kabar Ya, Pak? halo Mas Eko. Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini senyumnya semringah nih Pak. Ya, puji Tuhan ya. Nah, gini Pak, LPSK ini menjadi lembaga yang makin disorot perannya, terutama saya ingin menyoroti kasus persidangan dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo CS. Kan hari ini PN Jaksel hakim memutuskan vonis 1 tahun 6 bulan terhadap Barada RE ya Pak, Richard Eliezer. Ya, Nah, ketika persidangan, selesai persidangan, itu tadi yang terlihat di layar kaca dan teman-teman di lapangan lihat, oh LPSK, teman-teman di LPSK ini proaktif sekali nih melindungi Richard Eliezer. Ini sebetulnya bisa dijelaskan nggak sih Pak? Apa yang mesti dilakukan dan kenapa harus seperti itu? ya. Eh, apa yang dilakukan oleh teman-teman di persidangan, maaf, teman-teman LPSK tadi, itu sesuai dengan SOP-nya, Standar Operating Procedure, melindungi terlindung LPSK, yang dalam hal ini adalah Richard Eliezer, itu mendapatkan perlindungan dari LPSK yang namanya perlindungan fisik. Nah, perlindungan fisik itu salah satunya tata caranya seperti itu, Mas. Jadi LPSK hadir sangat dekat dengan orang yang dilindungi dalam rangka untuk memastikan bahwa orang yang dilindungi itu tidak akan mendapatkan serangan, tidak akan mendapatkan gangguan dari orang lain yang ada di sekitar terlindung. Jadi itulah salah satu contoh konkret perlindungan dari LPSK terhadap terlindung yang namanya perlindungan fisik. Jadi Begitu Mas memang Eko. proteksi terhadap yang dilindungi LPSK gitu kira-kira. Betul, betul. Kan Nah, memang memang apa yang ancaman apa yang dikhawatirkan LPSK sampai proteksi seperti itu, Pak? Berdasarkan pengalaman selama LPSK berdiri, Pak. ya, ancaman yang bisa ada pada seseorang yang berstatus sebagai korban atau saksi dalam sebuah tindak pidana itu bermacam-macam. Ya. Ada ancaman yang sifatnya fisik. Dalam arti ancaman fisik adalah orang yang ada di dekat target gitu ya, yang bisa Mm-mm. melakukan apapun ketika target itu lengah. Ya. Misalnya ya dipukul, diciderai kan gitu kan, eh, atau yang lain gitu ya. Dan kehadiran ancaman fisik seperti itu tentu saja tidak mudah diketahui oleh orang yang dilindungi LPSK kan. Apalagi kalau orang yang dilindungi LPSK itu berada di tengah-tengah kerumunan orang. Itu Oke. pasti kita akan sangat hati-hati untuk bisa mendeteksi dan supaya berusaha nggak terjadi apa-apa pada orang yang dilindungi kita. Dilindungi. Nah, itu ancaman yang fisik gitu ya. Ancaman yang tidak fisik itu misalnya ya ancaman verbal, ya kan? Katakanlah gitu ya, katakanlah eh, seseorang entah itu atasan, entah itu teman gitu, yang mengatakan misalnya, awas ya, kalau kamu nanti membuka perkara ini, kamu saya bunuh itu. Iya, iya. Nah,
keluarnya kata-kata seperti itu, kamu saya bunuh misalnya. Nah, ini tentu akan kemudian menjadi sinyal ya bahwa oh ini tingkat ancamannya tinggi nih kepada seseorang yang dilindungi LPSK. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, maka respon LPSK adalah memberikan perlindungan fisik seperti tadi gitu ya. Kadang-kadang kita sebut perlindungan fisik, kadang-kadang kita sebut pengamanan melekat begitu loh. Iya, iya. Jadi bukan hal yang berlebihan sebetulnya, Pak. Bukan berlebihan. Itu memang sesuai dengan SOP LPSK. Nah, perlindungan LPSK ini terhadap saksi dan korban kan diberikan atas syarat-syarat tertentu ya, Pak ya. Seperti sifat penting keterangan saksi dan korban. Nah, dalam hal ini menurut Pak Anton potensi ancaman yang dihadapi RE itu seperti apa? Ya, sebetulnya potensi ancamannya itu banyak pada Hmm. diri RE ya. Tapi tentu saja kami tidak bisa mengungkapkan di forum ini untuk Hmm. mengatakan pendukungnya ada di mana saja, kita nggak bisa mengatakan itu. Tetapi potensi itu ada, Mas. Ada. Oke. Eh, oleh karena itu juga eh, kemudian LPSK memberikan perlindungan yang sifatnya perlindungan fisik tadi. Hmm. Nah, ini akan sampai kapan, Pak? Perlindungan ini diberikan. Bapak tadi Un- mengistilahkan pengamanan melekat ya. ya, yang jelas sampai hari ini Richard Eliezer itu masih di dalam perlindungan LPSK. Nah, akan sampai kapan itu nanti tergantung kepada komunikasi, diskusi antara LPSK dengan yang bersangkutan. Nah, Oke. saat ini itu masa perlindungannya masih panjang itu, masih sekitar 6 bulan ke depan itu. Setelah itu masih bisa diperpanjang Hmm. sesuai dengan kediskusi dan komunikasi kita dengan Richard Eliezer dan tentu saja dengan penasihat hukumnya. Nah, ketika meminta mengajukan permohonan ke LPSK ini bisa diceritakan nggak sih Pak proses dari eh, Barada RE, apakah dia memohon langsung ataukah tim pengacaranya yang memang mengajukan permohonan perlindungan LPSK ini? Ya, permohonan perlindungan ke LPSK ini kadang-kadang diajukan langsung oleh yang bersangkutan. Ya. Tetapi kadang-kadang juga diajukan oleh lawyernya atau pendampingnya. Ya. Lawyer dan pendamping itu berbeda gitu ya. Kalau lawyer ya kita tahu ya adalah seseorang yang memegang license sebagai pengacara, gitu kan. Kalau pendamping itu belum tentu lawyer, tapi misalnya gitu ya, misalnya adalah tokoh masyarakat gitu ya, yang menjadi panutan di situ, kemudian dia tergerak hatinya untuk mendampingi seorang korban, kemudian misalnya mengantarkan ke LPSK, memintakan permohonan perlindungan. Ini bisa masuk kategori pendamping gitu ya. Oke. Atau bisa juga pendamping itu misalnya dari staf di kementerian atau lembaga lain, atau kementerian lembaga yang ada di daerah, yang mengawal suatu proses itu dari awal dan mengantarkan korban atau saksi mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Ini juga bisa pendamping. Teman-teman dari P2TP2A misalnya, itu juga pendamping, tetapi adalah pendamping untuk perkara yang sifatnya menjadi tupoksinya P2TP2A, yaitu perkara kekerasan seksual, perkara KDRT, kan begitu-begitu. Iya. Jadi kombinasi, Mas. Kadang-kadang yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, kadang-kadang juga lawyernya yang mengajukan, kadang-kadang juga bersama-sama yang Hmm. bersangkutan dan juga lawyernya. Apakah ini termasuk ke keluarga korban, Pak, yang mendapat perlindungan LPSK? Maksud saya keluarga Baradae. Ya, untuk keluarga Baradae
saat ini itu sepertinya belum dalam perlindungan LPSK. Oke. Tetapi itu bukan berarti bahwa eh, tidak bisa dilindungi. Tidak, ya. Bisa saja ini, bisa saja setelah tadi eh, putusan pengadilan kita dengar bersama, kemudian nanti sore keluarga Eliezer mengajukan perlindungan ke LPSK, boleh saja. Tapi saat ini belum ya Mas. Jadi Ini sampai belum ya. siang tadi belum. Jadi yang dilindungi baru adalah Richard Eliezer. Dalam praktek, apakah keluarga korban juga dilindungi LPSK? Banyak yang sudah dilindungi oleh LPSK. Keluarga korban itu bisa istrinya, bisa anaknya, bisa bapaknya gitu ya. Dalam perkara terorisme banyak Mas yang Hmm. keluarga yang dilindungi oleh LPSK. Itu tetap harus melapor ya, atau tidak bisa bergerak sendiri LPSK harus otomatis gitu. Oke, ini kayaknya potensi ancaman. Tetap Bisa harus ada dua-duanya. permohonan. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Pada umumnya adalah memang permohonan, Mas. Hmm. Tetapi LPSK juga tidak dilarang untuk jemput bola, Oke. ya. Pada perkara misalnya Kanjuruhan misalnya, LPSK Ya. jemput bola, ya kan? Kemudian pada perkara eh, kereng manusia yang ada di Langkat, Angkat. LPSK juga jemput bola. Ya. Jadi bisa dua-duanya, Mas. Bisa berdasarkan permohonan, bisa juga LPSK yang jemput bola. Jemput bola itu dilakukan urgensinya apa, Pak? Jemput bola itu dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Mm-mm. Nah, kriteria yang pertama itu adalah kriteria yang ini perkara besar nih. Mengundang Oke. perhatian publik ya, Mas. Mengundang Iya, perhatian publik. Kita tahu ya, Kanjuruhan tuh mengundang perhatian publik gitu kan. Nah, dunia, Pak. dunia bahkan betul kan gitu kan. Nah, yang kedua LPSK meyakini di situ ada apa? Ada posisi korban yang memang terancam ya. Ini kalau korban nggak segera kita temui itu bisa jadi nanti kemudian eh, korban tidak berani menyampaikan informasi atau data yang sebenarnya itu ya. Nah, kita kan tahu dalam sistem peradilan pidana itu yang utama kan bukti ya Mas ya. Nah, Betul. bukti itu kan bisa berupa data, bisa berupa informasi gitu ya. Nah, maka ketika LPSK melihat ini korban terancam nih, ya, maka kita perlu segera turun gitu, jemput bola misalnya. Itu Mas, kriteria umumnya adalah itu. Jadi kalau nanti ini dirasa perlu, bisa bisa langsung ya, Pak ya, Bisa, jemput bola. Oke. bisa. Nah, kita kembali ke Baradae. Tadi ada puluhan lah yang saya perkirakan melekat ke Baradae selesai persidangan. Personilnya ini bisa diceritakan, Pak, latar belakang, Maksudnya atau itu menjadi kerahasiaannya. Maksudnya apakah itu sipil, apakah itu ternyata ada anggota Polri yang di BKO-kan. oh ya, eh Satuan Pengamanan dan Pengawalan di LPSK itu sebetulnya adalah teman-teman dari anggota Polri. Oke. Nah, oleh karena itu LPSK menjalin hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pada saat ini itu ada cukup banyak teman-teman Polri yang di BKO-kan di kantor LPSK. Kalau kita melihat pada perkara putusan pengadilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu, maka ketika tadi kita melihat ada staf LPSK yang memakai baju biru gitu kan, Hmm. ada tulisan LPSK itu belum tentu sipil loh Mas. Bisa jadi itu Anggota polisi ya ternyata gitu ya. kan. Oke, oke. Jadi Nah, polisi yang di BKO-kan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, karena apa seragamnya semua sama kan biru gitu mm-mm. kan. Nah, Mm-mm.
itu kita tidak tahu mana yang anggota, mana yang tidak gitu kan. Iya, Tapi iya. yang jelas di situ ada anggota. Bahkan mungkin Pengamanan ini ya, melekat terus gitu Pak sampai sampai di tahanan gitu atau bagaimana? ya eh, sebagaimana sudah sering diungkapkan oleh rekan pimpinan yang lain di LPSK Heeh, gitu ya. heeh, Ya pengamanan itu sampai di lembaga pemasyarakatan. Sekarang maaf heeh. pada konteks Eliezer belum lembaga Belum. pemasyarakatan ya, masih Iya, rumah tahanan ya. betul. Nah, Heeh. pengamanannya sampai di sana. Jadi LPSK itu bekerja sama dengan kepolisian itu melakukan pengamanan terhadap RE selama RE ada di rumah tahanan. Nah, eh, ada semacam semacam grup yang bekerja secara safe gitu Mas gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, 5 orang atau 8 orang ini bekerja di shift pagi dari jam 8 sampai jam 16. Kemudian jam 16 ganti lagi grup yang kedua, dia bekerja dari jam 16 sampai jam 24 dan seterusnya gitu. Ini 8 orang satu grup ini misalnya ya itu dikirim Mm. oleh LPSK ke rutan di tempat Eliezer itu ditahan. Oke, Nah, oke. tentu sekali lagi bekerja sama dengan eh, petugas rutannya kan, karena kan rutan itu kan rumah orang lain itu, bukan bukan rumahnya LPSK gitu. Iya, iya. Kecuali di rumah aman LPSK ya Pak ya. Ya, kecuali di rumah aman LPSK itu kita tidak perlu koordinasi eh, seperti itu. Berarti termasuk tim pengamanan tadi melakukan screening terhadap apa asupan makanan, minuman sampai sedetail itu Pak. Ya, jadi makanan untuk Eliezer itu juga disediakan oleh LPSK. Nah, kalaupun misalnya ada kiriman-kiriman Heeh. makanan dari luar ya entah dari teman, entah dari keluarga gitu ya. Itu juga eh, diperiksa oleh LPSK. Nah, semata-mata untuk memastikan bahwa yang dimakan itu aman ya. Mm-mm. Yang diminum itu aman. Tujuannya ke situ. Oke. Pak ini bicara vonis ya. Menyikapi vonis hakim hari ini itu bagaimana tanggapan LPSK? Ya, hmm, saya memandang bahwa hakim itu punya independensi, ya. Dan memang independensi hakim itu adalah sesuatu yang harga mati. Harga mati dalam arti nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, independensi hakim itu juga dijamin oleh konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada jaminan itu. Saya melihat hakim yang memeriksa perkara Sambo ini, khususnya yang memeriksa Eliezer ini sangat independen. Sangat independen. Selain itu, saya juga melihat hakim ini eh, menguasai betul hukum yang berlaku. Tadi saya sempat mendengarkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum sampai pada kesimpulan. Menurut saya pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada undang-undang itu betul sekali. Betul Hmm. sekali, ya. Hakim tadi saya dengar ya, dia merujuk eh, pada rekomendasi tentang justice kolaborator dari LPSK. Hakim juga tadi merujuk kepada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Hakim juga merujuk pada pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2014. Itu menurut saya tepat sekali. Itu tepat sekali. Nah, namun Mas Eko, saya harus Hmm. sampaikan bahwa putusan ini adalah putusan yang apa? Baru putusan tingkat pertama. Iya, Baru putusan tingkat pertama yang tadi saya katakan eh, sudah sesuai dengan hukum dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. iya, Nah, saya mengartikan keadilan masyarakat adalah keadilan yang disuarakan oleh teman-teman media gitu ya. iya. Entah itu talk show televisi, talk show media online, kemudian amicus curiae dari para akademisi, amicus curiae dari teman-teman NGO gitu ya. Eh, itu banyak sekali yang dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi menurut saya putusan hakim tadi eh, sudah sesuai hukum dan sudah mengadopsi rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat. Ya, dari respon yang terlihat tadi apa di PN Jaksel tuh banyak yang bersorak, dan di kantor juga tadi ada nuntut bareng mereka, sampai saya lihat ada yang menitikan air mata, Pak. Jadi ngerasa, oh ini kita punya keadilan lagi nih. Kita bisa Sa- berharap kepada para hakim. Kira-kira gitu, Pak. Tadi saya juga nangis, Mas Eko, waktu Oke. waktu apa mendengarkan mendengarkan putusan hakim tuh tadi saya juga nangis gitu ya. Hmm. Hmm. Dan juga banyak staf LPSK juga nangis. Di LPSK ini tadi ada nobar Hmm. di ruangan khusus itu ya, Hmm. mendengarkan menonton bersama pembacaan putusan hari ini dan hampir semua menangis ketika mendengarkan ketok palu yang mengatakan Eliezer dihukum 1 tahun 6 bulan gitu ya, dan dinyatakan juga toh bahwa Eliezer adalah justice kolaborator. Betul. Wah itu kami semua di LPSK merasa puji Tuhan, alhamdulillah rekomendasi LPSK sungguh tepat gitu ya, Iya, dan iya. eh, diambil alih oleh hakim. Hakim menyatakan Richard Eliezer adalah justice kolaborator. Jadi Iya, kita iya, iya. sama-sama nangis tuh Mas Eko. Sama berarti ya, Pak ya. Ya, 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 ya. Iya, karena dengan apa yang dibuka Richard ini kan jadi sebuah hal yang mencerahkan pada akhirnya, Pak ya. Ya, Meskipun ya, motif atau kejadian sesungguhnya masih. Tapi kalau dihukum kan ya sudah, apa putusan atas apa yang tindakan atau kejadian yang berlaku gitu kan ya. ya, ya, ya. Nah, terakhir nih, Pak ya. Mm, Eh, Karir Baradae ini masih panjang gitu. Nah, dengan putusan ini, kenapa saya tanya ke Bapak? Karena Bapak ya sarjana hukum UGM ya, Pak ya. ya, ya, Sudah S2 juga. Jadi apakah RE masih bisa kembali bertugas sebagai anggota Polri dengan putusan tersebut? ya. Saya merujuk pada kutipan atas pernyataan eh, Pak Kapolri gitu ya, yang mengatakan Hmm. bahwa kalau hukumannya itu di bawah 2 tahun, itu Eliezer tidak dipecat. Nah, itu maknanya adalah kalau putusannya itu di bawah 2 tahun, maka Eliezer itu tetap sebagai anggota Polri. Oleh karena itu, saya berpendapat Eliezer tetap sebagai anggota Polri dan bisa bisa bekerja kembali di eh, instansi kepolisian. Nah, sekaligus itu juga harapan kami ya, harapan Iya, LPSK bahwa Eliezer bisa bekerja kembali di
lembaga kepolisian. Karena memang cita-cita yang bersangkutan itu adalah menjadi polisi yang baik, ya. Iya, Dan Pak. sebagian dari cita-cita itu sudah terwujud toh bahwa memang Eliezer itu menjadi pribadi polisi yang kita bisa buktikan yang dia jujur, ya, dia konsisten, ya, dia berani mengakui kesalahan dan kata pendeknya dia gentle gitu loh, Iya, dia gentle gitu ya. Nah itu kan terhadap ya ya, terhadap apa terhadap yang dia lakukan, dia betul, mengakui ya, Pak. dia mengakui. Itu kan sebuah, menurut saya sebuah integritas seorang sosok yang namanya Eliezer yang Ya, saya apresiasi gitu ya. Begitu Mas Eko pandangan saya. Ya. siap. Ketika misalnya kembali Pak, misalnya Mm-mm. kembali atau apapun berkarir dimanapun gitu, tergantung pilihan Eliezer. Ancaman kan tetap masih ada ya Pak ya. Apa yang bisa dilakukan atau bisakah RE selamanya mendapat perlindungan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang eh, sangat tidak diinginkan atau bagaimana sih Pak belajar dari kasus-kasus yang sudah ditangani LPSK terhadap saksi yang masih muda, masih panjang jalan hidupnya kira-kira Pak. Ya, pada prinsipnya nanti akan LPSK diskusikan Oke. dengan Richard Eliezer dan keluarganya. Ini kedepannya bagaimana? Ya. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai hal gitu ya. Ya mempertimbangkan soal keamanan, ya mempertimbangkan soal karirnya Richard Eliezer gitu ya. Itu nanti akan kita diskusikan secara mendalam dengan Eliezer dan keluarganya. Yang jelas sekarang kita belum berdiskusi tentang itu, Mas. Siap. Karena tadi saya sampaikan bahwa perlindungan yang diberikan LPSK kepada Eliezer masih panjang gitu ya. Dan baru saja hari ini diputus majelis hakim, tentu kita masih harus menunggu tentang misalnya salinan putusannya, ya kan? Tadi kan kita baru mendengar secara lesan ya bahwa putusannya adalah 1 tahun 6 bulan, kemudian memerintahkan terdakwa tetap di dalam rumah tahanan gitu ya. Nah, artinya begini, salinan putusan itu memang kita perlukan, Mas Eko, karena salinan putusan itu menjadi dasar untuk melakukan eksekusi. Nah, siapa yang mengeksekusi adalah hakim, maaf, adalah jaksa sebagai eksekutor. Nah, tadi di dalam televisi kita kan baru dengar secara lesan ya bahwa hakim menyatakan, hakim memutuskan Richard divonis 1 tahun 6 bulan, Richard diperintahkan tetap di dalam tahanan. Nah, itu kan artinya Richard tetap di tempat yang saat ini dia berada, yaitu di dalam rumah tahanan eh, Mabes Polri, gitu. Nah, jadi kita masih menunggu salinan putusannya untuk bisa mengetahui eh, tempat di mana Richard akan menjalani vonis itu ada di mana. Oh, saya di mute, Pak. Oh, Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton atas keterangannya. Ini sangat mencerahkan. Kami atau saya mewakili teman-teman di Warta Kota berterima kasih kepada LPSK yang istilahnya terus terus berjuang ya Pak, mengawal eh, kasus atau Baradae, memastikan keamanan beliau dan ya makin lama kan seperti Pak Anton tadi bilang orang akan perlu LPSK dan LPSK perlu hadir di masyarakat. Kira-kira begitu Pak. ya. Saya juga terima kasih, Mas Eko. Terima kasih pada Warta Kota ikut mengawal eh, perkara ini dan peran media itu sungguh besar untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi publik, apalagi aspirasi atau harapan orang kecil
Tetapi di pihak lain juga media menjadi penting karena menjadi alat kontrol terhadap jalannya sistem peradilan kita. Jadi selamat untuk kita semua, Mas Eko. Selamat untuk LPSK, selamat untuk Richard Eliezer dan keluarganya, selamat untuk kawan-kawan media. Ini juga berkat partisipasi teman-teman media, sehingga persidangannya menjadi betul-betul transparan. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah kita semua menyaksikan putusan hakim itu sesuai dengan rasa keadilan kita. Ya, rasa keadilan kita itu yang Ya, bikin mungkin sebagian dari kita haru ya tadi Pak ya. ya. Sekedar ini Pak, sekedar informasi. Media pertama yang mengawal kasus ini, mengungkap kasus ini Tribun Jambi Pak. Grup kami. Oh, oke. Appreciate, Mas Ya, Eko. terima kasih. Ya, Terima kasih Pak appreciate. Anton atas waktunya. Mudah-mudahan Tribun akan tetap eh, menaruh perhatian pada perkara-perkara pidana, menaruh perhatian pada tugas-tugas LPSK. Amin. Terima kasih Amin. banyak. Oke, Sampai bertemu sama-sama. lagi Pak. Sip. Sehat-sehat terus. Terima kasih, Mas Assalamualaikum. Eko. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.